Yang lain koco, tak kalau yang lain co. Baru 5 orang baru. Anissa, Mutia, Amel, Akso, Fatih. Tepat jam setengah 11 langsung kita mulai ya, 10.30 untuk pemaparan materi IPS. Kita ulang tentang keadaan sosial budaya, geografis, dan ekonomi. Ekonomi negara di ASEAN. Kansa. Siva, Indonesia, Lampung, daerah penghasil Lampung. Cek, halo. Oke. Oke, baru 8 yang bergabung ya. Hari ini kita pemaparan materi IPS berkaitan dengan keadaan geografis, keadaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat ASEAN. Nah, siapa yang masih ingat tuh ASEAN? ASEAN dipelopori oleh 5 negara ya. Dah. Sebelum kita tampilkan di layar materinya, kita ulang materi yang kemarin. Dah. Kita ulang materi yang kemarin ya. ASEAN merupakan kawasan yang berada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN mulanya dilatar belakangi oleh pelopornya ada 5 negara. Dari Indonesia siapa? Fatih. Indonesia siapa, Nak? Indonesia. Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina Nasisco Ramos, Thailand Tanat Khoman, Singapura S. Raja Ratnam. Ya, itu adalah pelopor berdirinya ASEAN. Makanya ASEAN itu merupakan organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ingat tuh, Indonesia ada Malik. Indonesia ada Malik, Singapura Raja Ratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, Filipina Narcisco Ramos, Thailand Tanat Khoman. Tuh diulang-ulang lagi ya. Hari ini kita fokus ke kondisi sosial budaya, geografis, dan keadaan ekonomi. Nah, pertama kita berbicara tentang Malaysia. Malaysia itu adalah dijuluki sebagai negeri jiran. Apa julukan negara Malaysia? Malaysia itu adalah dikenal dengan negara apa? Negeri jiran. Jiran itu artinya adalah tetangga. Jadi Malaysia itu adalah tetangga kita sehingga dia dikenal sebagai negeri jiran. Malaysia merupakan negara yang kaya akan timah. Dia merupakan penghasil timah nomor 1 di dunia. Dan juga dia penghasil karet terbesar dan nomor 1 juga di dunia. Itu adalah Malaysia. Nah, itu sedikit ulasan sebelum kita masuk ke materi. Yaitu pertama Malaysia. Malaysia itu adalah penghasil timah nomor 1 di dunia. Dan juga dia penghasil karet nomor 1 di dunia. Malaysia dikenal dengan sebutan negeri jiran. Dah, Malaysia dikenal dengan sebutan apa? Negeri jiran. Jiran artinya adalah tetangga. Berbicara tentang Malaysia, Malaysia dikenal dengan Twin Tower atau menara kembar. Dan juga terdapat Mesquite Town.
ya. Nah, Malaysia ini dia penghasil timah. Dia sektor utamanya itu pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nanti akan kita ulas nanti secara lengkap. Ini adalah pengantar dahulu. Berbicara tentang Singapura, Singapura itu adalah wilayah yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara. Dia luasnya hanya sebesar Jakarta saja. Singapura ada patung yang terkenal jadi ikon sehingga banyak wisatawan berkunjung ke sana. Banyak wisatawan yang berkunjung di sana. 3 menit lagi kita langsung mulai ya. Oke. Oke ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Nah, nanti Bapak ulang lagi, Malaysia itu kalau Malaysia nak, sektor utamanya itu industri, jasa, perdagangan. Jadi, kenapa Singapura bisa kaya? Karena hasil alamnya tidak ada. Dia memutuskan untuk dari segi industri, perdagangan dan jasa. Makanya dia negara pelabuhannya yang terbesar, yang teramai. Dia nomor 2 di dunia. Jadi pelabuhannya tersibuk, transitnya tersibuk, teramai itu Singapura. Sehingga itu adalah penghasil sektor utama dari jasa, industri dan perdagangan. Makanya banyak di Singapura itu toko-toko banyak dan juga banyak yang mendirikan pabrik-pabrik industri untuk dipasarkan. Makanya Singapura itu bisa kaya dia. Makanya dia negara yang maju sekarang. Dari segi pendidikan Singapura sekarang bagus dan juga dari segi kedokterannya. Dia awalnya berguru ke Indonesia, dicuri ilmu di Singapura dari Indonesia, dikembangkan ke negaranya. Karena kita orangnya memberikan ilmu, makanya dia cepat berkembang. Makanya Singapura sama Malaysia kenapa dia bisa berkembang? Karena dia menuntut ilmunya di Indonesia dulu. Orang Singapura awalnya belajar ke Indonesia. Diambil ilmu dari kita, dia pelajari dengan lebih lengkap. Indonesia ini banyak potensi sebenarnya. Dah, baiklah. Kemudian berbicara tentang Thailand. Thailand ini dikenal sebagai negara yang tidak pernah dijajah. Negara negeri gajah putih, negara lumbung padi terbesar. Jadi Thailand ini hasil utamanya padi. Padi dia terbesar di Asia Tenggara. Sehingga dia dijuluki sebagai negara lumbung padi terbesar. Thailand. Thailand ini juga bergerak di bidang sektor pariwisata. Ada namanya Pattaya ya, pantainya. Dan juga ada kegiatannya itu Gunung Doi Itanon. Nah, sambil menunggu teman, beberapa menit lagi akan kita mulai pemaparannya. Hanya Bapak menjelaskan pemaparan saja, tidak pemantapan. Ya, itu Gifari dengan cibi-cibi itu. Galak Pino yo. Dah, baiklah. Akan kita mulai. Tolong dengar dengan baik pemaparannya. Dah, baiklah. Hari ini akan kita mulai pemaparan materi hari ini. Dah, hari ini akan kita membahas berkaitan materi IPS. Dah, baiklah. Tolong disimak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Baiklah, pada hari ini tolong simak materi kita hari ini berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat ASEAN. Baiklah Anda semuanya. Nah, ini adalah merupakan peta kawasan Asia Tenggara. Ada Indonesia. Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Singapura. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur. Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan. Kamboja apa? Phnom Penh. Myanmar Naypyidaw.
Thailand Bangkok, Vietnam Hanoi, Laos Hanoi ya. Kamboja ini Phnom Penh, Filipina adalah Manila. Nah, nanti baca bukunya lagi ya. Baiklah. Berbicara tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, nah, berbicara tentang negara-negara berada di kawasan Asia Tenggara, kita ulang kembali, kita jemput materi lama, karena kemarin kita tidak adakan Zoom, kita ulang kembali, kita jemput kondisi sosial budaya, geografis, dan ekonomi masyarakat ASEAN. Kita tambah ekonomi nanti. Nah, Indonesia, kita bahas yang pertama adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan negara penghasil tuna terbesar. Nah, Indonesia sama halnya dengan Filipina. Indonesia dan Filipina merupakan negara kepulauan. Nah, Indonesia dan Filipina sering dilanda gempa. Karena apa? Banyak gunung api di bawah permukaan lautnya. Makanya dia dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Makanya banyak gunung api yang aktif di Indonesia dan Filipina. Kemudian, seperti apa sih ekonomi masyarakat Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dia banyak memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Indonesia juga penghasil minyak dan gas bumi. Nah, jadi hasil utamanya itu bergerak pada bidang pertanian, pertambangan, dan juga bergerak pada bidang pariwisata, sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia dan menjadi sumber devisa dari negara kita. Kemudian Singapura. Singapura ini ada namanya Bukit Timah. Namanya Bukit Timah tetapi tidak menghasilkan timah. Negara penghasil timah itu adalah Malaysia. Nah, berbicara tentang Singapura, Singapura itu adalah negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada namanya Bukit Timah. Singapura terdapat patung negaranya sehingga dijadikan singa itu sebagai hewan, sebagai lambang negaranya. Sehingga dia dikenal sebagai patung Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Di sini dia dikenal sebagai kaum Baba. Apa itu kaum Baba? Yaitu kaum sebutan Cina dan Melayu. Itu adalah Singapura. Kemudian Singapura ini bergerak di bidang industri dan jasa. Jadi hasil utamanya bergerak di bidang industri, jasa, dan perdagangan. Ingat, jadi Singapura ini bergerak di bidang industri, jasa, dan perdagangan. Dan ingat tuh ya, hasil ekonomi, roda ekonominya berasal dari industri, jasa, dan perdagangan. Ingat, jadi hasil utama masyarakat Singapura ini adalah bergerak di bidang industri, jasa, dan perdagangan. Paham semua? Selanjutnya, Malaysia. Malaysia ini terbagi menjadi dua kawasan. Malaysia dikenal dengan sebutan negeri jiran. Jiran artinya adalah tetangga. Malaysia ini terbagi menjadi dua kawasan. Yang pertama Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat ini berada di kawasan Sabah dan Sarawak. Sedangkan Malaysia Timur ada nanti negara-negara kerajaannya. Siapa yang bisa coret nih? Kemudian di Malaysia ini terdapat namanya Pulau Penang dan George Town. Nah, berbicara tentang Malaysia, Malaysia ini merupakan negara penghasil timah dan karet terbaik di dunia. Sekarang dia merupakan bergerak di bidang pertambangan, pertanian. Nah, jadi hasil utamanya itu adalah bergerak pada bidang pertanian, pertambangan, industri. Kalau Singapura tadi industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan Malaysia bergerak di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Hasil utamanya itu timah. Timah ya, timah. Kemudian
dan juga penghasil karet dan kelapa sawit terbaik dia di dunia. Itu adalah Malaysia. Ingat, Malaysia penghasil timah. Malaysia penghasil timah nomor 1 di dunia dan penghasil karet terbaik di dunia. Selanjutnya, berbicara tentang Malaysia ini dikenal sebagai negeri jiran. Ada gunung yaitu Gunung Kinabalu yang terdapat di Sabah. Ingat-ingat tuh. Jadi di Malaysia terdapat Gunung Kinabalu yang letaknya di Sabah. Nah, julukannya kita ulang kembali. Julukan negara Malaysia itu adalah negeri jiran, negara tetangga, dan penghasil timah dia terbesar. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini, nah dia terkenal dengan kesantunan dan kesopanan masyarakatnya. Mereka tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis dan juga dia melepaskan sepatu. Itu adalah kebiasaan baiknya. Brunei Darussalam ini adalah negara yang paling kaya di kawasan Asia Tenggara. Negaranya berupa negara kesultanan. Dan kemudian kita lihat dari segi ekonominya. Hasil ekonominya mengandalkan minyak bumi dan gas alam. Berarti dia fokusnya ke pertambangan. Jadi masyarakat ini masyarakat kaya ya, hasil utamanya itu adalah gas alam dan minyak bumi. Jadi pendapatannya dia merupakan negara yang paling kaya. Karena apa? Pendapatannya tertinggi. Karena apa? Karena hasil gas alam dan minyak bumi. Hasil gas alam dan minyak bumi. Selanjutnya, nah, ulang lagi ya. Jadi Brunei Darussalam ini adalah negara yang kaya, ekonominya bergerak di bidang pertambangan, yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, budayanya apa? Dia melepaskan sepatu di saat bertamu, kemudian tidak bersentuh tangan, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Itu adalah kebiasaan baik dari masyarakat masyarakat Brunei Darussalam. Next, selanjutnya Thailand. Nah, Thailand ini dijuluki sebagai negara lumbung padi terbesar, negara gajah putih. Di Thailand ini ada yang namanya Sungai Chao Phraya dan Gunung Doi Itanon. Gunung apa? Gunung Doi Itanon dan Pegunungan Plato. Nah, kemudian Thailand ini dia menganggap gajah itu adalah suci. Itu besar dari agamanya. Nah, dia menganggap kebiasaan baik Thailand itu adalah tubuh yang paling dihormati itu adalah kepala. Nah, kemudian Thailand ini negara penghasil padi terbesar, negara yang tidak pernah dijajah. Ingat ya, Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Sehingga dia dijuluki sebagai tanah merdeka. Negara lumbung padi, negara gajah putih, dan negara tanah kebebasan. Selanjutnya, nah seperti apa sih ekonomi dari masyarakat Thailand ini? Ekonominya bergerak pada sektor pertanian. Nah, Thailand ini dikenal dengan sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Hasilnya bergerak di bidang pertanian dan bidang perkebunan. Nah, jadi Thailand ini juga dikenal sebagai sektor pariwisata karena keunikan dari budayanya. Ya, itu Thailand ya. Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih, negara tanah kebebasan karena tidak dijajah oleh bangsa Eropa, dan juga sebagai negeri gajah putih dan sebagai negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara atau negara lumbung padi di Asia Tenggara. Berbicara tentang Filipina, Filipina sama halnya dengan Indonesia, yaitu negara kepulauan. Filipina ini juga sering dilanda gempa karena dilalui oleh 2 sirkum Pasifik. Nah, Filipina ini terdapat gunung ya, terdapat pulau, Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ingat ya. Dan juga terdapat Gunung Apo namanya. Nah, Filipina ini ada tarian khas yaitu tarian tinikling yang menirukan seperti burung yang terbang, burung yang berjalan melompat. Nah, kemudian seperti apa sih ekonomi masyarakat Filipina ini?
Ekonominya bergerak di bidang pertanian. Kemudian bergerak di Filipina ini penghasil nenas terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ingat ya. Jadi negara penghasil nenas terbesar di Asia Tenggara itu adalah Filipina. Ingat. Filipina merupakan negara penghasil nenas unggulan terbaik dia di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah sektor penghasilan negaranya. Bergerak di bidang pertanian Filipina ini. Ingat-ingat ya, jadi nenas itu adalah potensi utama dari negara Filipina ini. Selanjutnya, Myanmar. Myanmar ini dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Nah, ada pakaian tradisionalnya yaitu longyi, mirip sarung kita. Yaitu apa pakaian tradisionalnya? Yaitu longyi. Kemudian Myanmar ini terdapat pegunungan Arakan Yoma namanya. Nah, seperti apa sih penghasil ekonominya? Myanmar ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ingat, jadi Myanmar ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar juga nomor 2 dia setelah Thailand. Setelah Thailand, Myanmar penghasil padi yang kedua ya. Jadi Thailand, Myanmar itu adalah penghasil padi. Myanmar ini nomor 2. Kemudian Laos. Laos ini merupakan kawasan yang dikenal sebagai negara yang terkunci, the low kids country, karena tidak berbatasan langsung dengan lautan. Nah, dia dikenal sebagai negara yang terkunci. Nah, kemudian Laos ini yang terkenal itu adalah Ai Lao-nya, penemu negaranya. Nah, paham? Kemudian Laos ini sama dengan Kamboja. Jadi Laos ini bertetangga dengan Kamboja. Dia dilalui oleh Sungai Mekong. Nah, jadi masyarakat ini karena banyak aliran sungai, ada aliran Sungai Mekong, makanya ekonominya bergerak di bidang pertanian. Ingat ya, jadi dia bergerak di bidang pertanian. Selanjutnya Vietnam. Vietnam dikenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas Hindu dan Buddha. Ada pakaian khasnya yaitu ao dai ya. Jadi pakaian khas tradisionalnya itu adalah ao dai. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa ekonominya? Ekonominya adalah sama halnya bergerak di bidang pariwisata dan turis. Dia mengandalkan di bidang pariwisata dan turisme atau tourism, yaitu usaha jasa dan bidang perhotelan. Nah, di sini Vietnam yaitu dia bergerak di bidang pariwisata dan turisme, yaitu di bidang jasa, perhotelan dan restoran. Nah, Kamboja. Kamboja ini terdapat yaitu Sungai Mekong. Nah, jadi di Kamboja ini terdapat Sungai Mekong. Yaitu bahasa tradisionalnya itu adalah yaitu Khmer budayanya. Jadi Kamboja ini mengalir Sungai Mekong. Nah, hasil sektor utamanya itu adalah pertanian yaitu padi dan karet. Jadi Thailand, Myanmar, Kamboja bergerak di bidang pertanian ya. Dan juga dia bergerak di bidang pariwisata yaitu turis. Nah, itulah sedikit pemaparan, kita ulang kembali untuk materi hari ini. Nah, ya. Oke. Nah, kita berbicara tentang Singapura. Singapura terdapat Bukit Timah ya. Ikon utamanya siapa yang mau berkunjung ke Singapura pasti mau berfoto di patung Merlion atau patung singanya berkepala singa berbadan ikan. Nah, sektor utamanya itu bergerak di bidang jasa, industri dan perdagangan. Maka dia mengandalkan jasa, industri dan perdagangan. Makanya masyarakat Indonesia siapa yang sakit banyak berobat ke Singapura. Kenapa? Jasanya tuh bagus. Orang memilih rumah sakit itu karena pelayanannya itu terbaik, prima. Maka dia mengandalkan hal itu. Dia berguru ke Indonesia dulu awalnya. Nah, karena dia mampu
jasanya bagus, tidak marah-marah karena adat budayanya bagus, makanya dia terkenal. Makanya dia mengandalkan jasa, mengandalkan industri dan perdagangannya untuk sektor ekonominya. Sehingga dia juga negara kaya juga. Sama halnya seperti Brunei Darussalam. Nah, yang telah berkunjung ke Malaysia pasti melihat Menara Kembar dan juga ada patung Budanya nak yang tinggi itu. Nah, Malaysia merupakan negara penghasil timah dia. Penghasil timah Malaysia. Di sana terdapat Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu itu berada di wilayah Sabah atau Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur itu letaknya dekat Kalimantan. Sedangkan Malaysia Barat itu dia berbatasan langsung dengan Singapura. Oke. Kemudian Malaysia ini apa yang diandalkannya tadi? Yang pertama pertanian. Kemudian apa lagi? Pertambangan. Pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Negara yang tersibuk pelabuhan lautnya negara mana tadi? Negara yang paling ramai transit pelabuhannya negara apa? Oke, bagus, Singapura ya. Kalau negeri Gajah Putih negara apa itu? Thailand, oke. Kalau negara penghasil lumbung padi terbesar apa? Oke, Thailand. Negara yang tidak pernah dijajah apa? Oke, bagus. Bagus, oke. Nah, negara kepulauan selain Indonesia negara apa? Oke, Filipina. Pulau Luzon dan Pulau Mindanao di mana letaknya? Oke, Filipina. Oke, bagus. Nah, apa sektor utama negara Filipina? Apa sektor utamanya? Apa sektor utamanya? Apa sektor utamanya? Apa? Apa sektor utamanya? Apa? Oke. Industri, jasa, dan perdagangan. Industri, jasa, dan perdagangan. Oke, kita jawab sama-sama. Tunggu. Oke, saya siap nanti ya. Oke. Itulah materi kita hari ini. Kerjakan pada sub 2. Tunggu. Sub 2 buka sub 2. Tunggu bentar. Ambil bukunya sub 2 dulu. Tunggu bentar ya. Tunggu. Nah. Ayo. Sub 2 halaman 91. Dah. Kita bahas sama-sama. Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya apa? Brunei Darussalam. Kegiatan utama penduduk Filipina bergerak di bidang Filipina tadi apa? Pertanian karena dia di bidang penghasil nenas. Lah. Hasil produk unggulan negara Filipina apa tadi? Nanas, padi, dan kelapa. Nah, itu nanti kerjakan ya. Oke, udah siap semuanya. Oke ya. Nanti kerjakan halaman 91 sampai 92 ya. Halaman 91 sampai 92. Oke, baca kembali minggu depan kita ulangan IPS. Nah. Oke. Dana. Oke ya. Nah, baca-baca lagi ya. Oke, siap semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baca hamdalah.